Budaya instansi pengelola pendidikan di MTS Ahmad Yani Jabung. Instansi pengelola pendidikan di MTS Ahmad Yani Jabung memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Di sana juga tersedia struktur organisasi instansi pengelola pendidikan. Ruang kerja yang terpisah antara pimpinan dan staf juga tampak di MTS Ahmad Yani Jabung. Pengelola instansi MTS Ahmad Yani Jabung juga memiliki tata tertib bagi pegawai. Selain itu, instansi juga memiliki data-data yang sangat lengkap terkait satuan pendidikan yang dikelolanya. Instansi memiliki rak khusus untuk dokumen satuan pendidikannya. Hal ini dapat ditemui di ruang tata usaha MTS Ahmad Yani Jabung. Instansi memiliki buku pedoman sistem pendidikan serta pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Pola interaksi yang jelas juga dimiliki oleh instansi pengelola di pendidikan di MTS Ahmad Yani Jabung. Instansi memiliki buku pedoman dan perpustakaan yang sangat memadai. Kami sempat melakukan observasi terhadap perpustakaan yang dimiliki instansi, yang saat ini sedang dilaksanakan renovasi karena perpustakaan tersebut juga terbilang cukup lama. Kami sempat melakukan observasi terhadap perpustakaan, juga di sana terdapat ruang pertemuan di MTS Ahmad Yani Jabung juga lengkap dan fasilitasnya sangat memadai. Terdapat WC bagi guru juga para siswa. Musola di MTS Ahmad Yani tergolong indah dan sangat bersih. Musola ini pembangunannya dibantu oleh masyarakat, maka juga penggunaannya bersama-sama dengan masyarakat. Di MTS Ahmad Yani Jabung juga tersedia dapur, kantin, dan koperasi pegawai. Untuk menunjang kesejahteraan warga sekolah juga terdapat tempat parkir, lapangan upacara, dan fasilitas olahraga. MTS Ahmad Yani Jabung sangat selektif dalam menerima pegawai. Semuanya memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugasnya. Ruang kerja di MTS Ahmad Yani Jabung cukup dan memadai. MTS Ahmad Yani Jabung memiliki program yang mendukung hubungan harmonis antar pegawai. Kegiatan ini berbentuk istighosah setiap bulannya. Pelayanan administrasi instansi pengelola pendidikan. Pelayanan administrasi di MTS Ahmad Yani Jabung memiliki fasilitas yang memadai, yang mana madrasah ini memiliki ruangan sendiri yang digunakan dalam proses administrasi sekolah. Pelayanan administrasinya juga memiliki tata tertib atau prosedur yang harus dipatuhi oleh guru dan siswa dalam memandu pelayanan administrasi. Kepala Tata Usaha atau KTU dibantu oleh para staf yang kompeten di bidangnya sehingga pekerjaan yang ada menjadi terkontrol dan mendapat hasil yang baik. Lalu dalam menjalankan tugas dari Kepala Tata Usaha, bawahan diberikan arahan dan waktu yang telah ditetapkan. Maka Kepala Tata Usaha memberikan target yang jelas sehingga para staf dapat menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dalam hal tersebut, maka tugas dari Kepala Tata Usaha selain memberikan tugas yakni membangun interaksi dengan kolega, bawahan, dan para pengguna layanan melalui interaksi yang baik. Selanjutnya, tidak adanya peraturan yang dipasang di dalam ruang tata usaha, tetapi peraturan tersebut bersifat tidak tertulis. Contoh peraturan yang ada, para staf tidak diperkenankan untuk keluar dari ruang tata usaha pada saat jam kerja untuk keperluan di luar tugas. Para staf harus tampil ramah, santun, dan tersenyum pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan banyak peraturan yang tidak tertulis lainnya. Selanjutnya mengenai manajemen instansi pengelola pendidikan. Di MTS Ahmad Yani Jabung, Kabupaten Malang itu dalam pengelolaannya sudah cukup baik. Nah, dalam pembelajaran pasti kan membutuhkan seorang guru yang memang berkompeten di bidangnya. Nah, apabila sekolah tersebut kekurangan guru, maka dari pihak administrasi akan membuka operan rekrutmen untuk guru dan dibantu dari Dinas Pendidikan juga akan membantu memilih guru yang tepat di sekolah tersebut. Nah, karena dalam hal ini SDM yang unggul itu juga termasuk dari syarat terjadinya pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya itu tata tertib merupakan sebuah komponen yang sangat penting. Nah, dalam hal ini di MTS Ahmad Yani Jabung memiliki susunan tata cara yang wajib ditaati oleh semua warga sekolah, baik di luar maupun di dalam.
Untuk manajemen keuangan sendiri, MTS Ahmad Yani Jabung merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Nah, dalam hal pendanaan ini, sekolah juga dibantu oleh beberapa mitra yang telah bekerja sama dalam sekolah tersebut, seperti BOS yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan komite sekolah. Selanjutnya adalah kepemimpinan instansi pengelolaan pendidikan. Nah, Kepala Instansi MTS Jabung itu merupakan seorang wanita yang tampak berwibawa dan ramah. Nah, kami bertemu langsung dengan Kepala MTS tersebut dan berbicara mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan kepemimpinan beliau. Nah, beliau ini sudah merupakan periode ketiga dalam tugasnya sebagai instansi pada saat kami datang ke sana. Kepala instansi ini memiliki visi dan misi dan program kerja yang jelas, memiliki visi dan kesehatan yang sangat baik dan kepribadian. Nah, dalam kepemimpinannya, beliau itu memiliki kunci peningkatan mutu secara terus-menerus melalui kebijakan yang tepat. Nah, beliau tampak dalam menjalin hubungan yang baik dan dalam semua pegawai. Nah, beliau menganggap setiap pegawai adalah keluarga yang harus didekati. Selain itu, beliau juga mampu mengomunikasikan 3 konsep dasar perbaikan mutu. Ia mampu menganalisis kebutuhan instansi, mampu melakukan pemecahan masalah, dan merencanakan perubahan yang lebih baik bagi instansi tersebut. Nah, selain itu juga merupakan komunikasi dari pengambilan keputusan di luar instansi. Nah, hal ini dilakukan agar sekolah atau beliau sendiri mampu mengambil keputusan dengan tepat dan efisien. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu penataan ruang kerja dan hubungan kerja pada instansi pengelola pendidikan, ya kan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya zaman ini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, ya kan. Akibat pengembangan tersebut atau ilmu teknologi yang sudah sangat dewasa ini mengakibatkan penerapan tata ruang kantor itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja, ya kan. Seperti yang dijelaskan atau diutarakan oleh para ilmuwan, di sini kami mengambil salah satu saja, yaitu contohnya itu adalah Josh Arteri dalam buku Office Management and Control, kalau nggak salah itu pada tahun 1958. Beliau itu menyatakan bahwasanya tata ruang kantor, ya kan, itu adalah penentuan mengenai kebutuhan kantor, tentang kebutuhan ruang, dan juga tentang penggunaannya secara praktis, dan juga faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak, begitu. Jadi dari pendapat beliau itu dapat disimpulkan bahwasanya tata ruang kantor adalah penyusunan alat-alat kantor pada tempat yang sesuai dengan standar, sehingga memberikan sarana yang mudah bagi guru, tenaga pendidikan, kepala sekolah atau yang lain lah, gitu, atau staff-staff yang lain, sehingga beliau itu bisa merasa mudah, aman, nyaman, sehingga produktivitas kerja itu bisa meningkat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh visi misi yang sesuai dengan visi misi pendidikan dalam sekolah tersebut. Untuk selanjutnya begini teman-teman, kita langsung saja masuk kepada MTS Ahmad Yani. Jadi di sini dalam MTS ini penataan ruangnya kerja dan hubungan kerja pada instansi pengelola pendidikan itu kalau kami anggap itu bisa dikatakan 80% lah udah baik, ya. Untuk penataan ruang itu pada instansi itu memang harus suatu hal yang sangat perlu diperhatikan, karena hal ini juga dapat menjadi salah satu keberhasilan dalam menjalankan tujuan instansi tersebut, ya kan. Untuk penataan ruang di MTS Ahmad Yani itu sudah tertata rapi, alhamdulillah ya, sehingga dapat melakukan tugas tidak berdesakan dengan staf yang lain, dapat mengerjakan dengan efektif dan efisien kalau menurut kami, sesuai dengan observasi yang kami lakukan. Karena jumlah stafnya itu seimbang dengan ukuran ruang yang ada di kantor tersebut. Fasilitas yang ada di ruang kantor juga sangat baik, sangat mendukung terhadap pelayanan kantor, pelayanan terhadap tenaga pendidikan.
sehingga dapat melayani dengan baik. Selain itu kantor itu juga memiliki pencahayaan atau lampu yang sangat baik, sehingga guru itu tidak mengalami kesusahan ketika membaca atau yang lain. Dan juga dalam kantor tidak banyak yang menimbulkan kebisingan, serta di dalamnya itu tidak ada bau-bau kotor tidak ada, bau yang kurang sedap yang sampai mengganggu produktivitas kerja itu nggak ada. Selanjutnya itu penataan ruang itu telah diatur dengan sedemikian rupa agar para staf itu tidak berdesakan, dan juga space antara tenaga pendidikan yang satu dan yang lain itu udah sangat cukup. Sudah sesuai dengan tata kelola ruang kantor tersebut. Jadi sehingga ya kan, dengan adanya space tadi pelayanan tuh jadi sangat mudah. Jika setiap saat membutuhkan dokumen yang diperlukan, itu pewarnaan itu bisa lebih cepat begitu. Pewarnaan dinding juga sangat baik ya kan, enak dipandang dan juga membuat menjadi lebih rapi dan tidak membosankan. Begitu, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu yang telah membimbing kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.